Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar hari ini anak-anak? Semoga pada sehat-sehat semua. Kompetensi dasar titik 312 menjelaskan prinsip kerja, perhitungan pH, dan peran larutan penyangga dalam tubuh makhluk hidup. 4.112 membuat larutan penyangga dengan pH tertentu. Materi pembelajaran modul ini terbagi menjadi 2 kegiatan pembelajaran dan di dalamnya terdapat uraian materi, contoh soal, soal latihan, dan soal evaluasi. Pertama, pengertian jenis prinsip kerja larutan penyangga. Yang kedua, perhitungan pH dan peran larutan penyangga. A. Tujuan pembelajaran. Setelah kegiatan pembelajaran ini dilaksanakan, diharapkan mampu 1. Menjelaskan pengertian larutan penyangga, 2. Menjelaskan jenis-jenis larutan penyangga, 3. Menjelaskan cara pembuatan larutan penyangga, 4. Menjelaskan prinsip kerja larutan penyangga. B. Uraian materi. 1. Pengertian larutan penyangga. Kalian sudah paham konsep asam dan basa pada materi sebelumnya. Nah, bisakah kalian bayangkan bila tubuh manusia dimasuki zat yang mengandung asam atau basa? Tentu saja jika tubuh manusia pH-nya tiba-tiba naik atau turun drastis akibat masuknya larutan asam atau basa, maka akan sangat berbahaya hingga menyebabkan kematian. Sehingga tubuh manusia harus selalu tetap dijaga keseimbangan keasamannya atau pH-nya. Untuk menjaga keseimbangan asam tersebut, maka tubuh manusia harus memiliki sifat sebagai larutan penyangga atau buffer. Dengan adanya sifat larutan penyangga, maka tubuh manusia dapat mempertahankan pH walaupun menerima berbagai penambahan zat yang mengandung asam atau basa. Tubuh manusia harus bisa mempertahankan derajat keasamannya atau pH agar bisa menjalankan fungsinya serta tidak membahayakan kesehatan. Di antaranya adalah pada reaksi pemecahan protein di dalam asam lambung oleh enzim peptidase yang akan berjalan dengan baik. Jika cairan lambung mempunyai pH sama dengan 3, oksigen dapat terikat dengan baik oleh butir-butir darah merah jika pH darah sekitar 6,1 sampai 7. Untuk menjaga agar pH larutan tersebut berada pada kisaran angka tertentu atau tetap, maka diperlukan suatu sistem yang dapat mempertahankan nilai pH, yakni larutan penyangga. Larutan penyangga memiliki peran yang sangat penting dalam reaksi-reaksi kompleks yang terjadi dalam tubuh manusia. Tuhan Yang Maha Esa telah memberikan larutan penyangga dalam tubuh manusia, sehingga kita patut bersyukur. Dari pemaparan di atas, maka kita bisa menarik kesimpulan pengertian dari larutan penyangga, yaitu larutan penyangga atau buffer adalah larutan yang dapat mempertahankan pH tertentu terhadap usaha mengubah pH, seperti penambahan asam, basa, ataupun pengenceran. Dengan kata lain, pH larutan penyangga tidak akan berubah signifikan walaupun pada larutan tersebut ditambahkan sedikit asam kuat, basa kuat, atau larutan tersebut diencerkan. Dari gambar 1.1, darah mampu mempertahankan pH karena mengandung larutan penyangga dari oksihemoglobin atau HbO2 dan dioksil hemoglobin atau asam hemoglobin HHB. 2. Jenis larutan penyangga. Jenis larutan penyangga ditentukan oleh komponen penyusunnya, yakni asam atau basa lemah dan asam atau basa konjugasinya, misalnya garam. Berikut ini jenis-jenis larutan penyangga. A. Larutan penyangga asam.
Larutan penyangga asam bersifat asam apabila terdiri dari campuran asam lemah dengan basa konjugasinya. Contohnya adalah CH3COOH dan CH3COONA atau CH3COO-. Basa konjugasi CH3COO- ini dapat diperoleh dari larutan garamnya, yaitu dari kation logam dari masing-masing anionnya, misalnya CH3COOK, CH3COO2Mg, HCO3K, dan lainnya. B. Larutan penyangga basa. Larutan penyangga bersifat basa apabila terdiri dari campuran basa lemah dengan asam konjugasinya. Contohnya adalah N64OH dengan N64+ atau N64Cl. Asam konjugasi N64+ ini dapat diperoleh dari larutan garamnya, yaitu dari anion logam dari masing-masing kationnya, misalnya N64Cl, N64Br, N64NO3, N64I, dan lainnya. Contoh basa lemah dan asam konjugasinya adalah C6H5NH2, C6H5NH3Cl. 3. Pembuatan larutan penyangga. Pembuatan larutan penyangga terdiri dari dua cara, yaitu secara langsung dan tidak langsung. Pembuatan secara langsung dilakukan dengan A. Mencampurkan asam lemah dengan garam basa konjugasinya yang dapat terionisasi menghasilkan ion amin. B. Mencampurkan basa lemah dengan garam asam konjugasinya yang dapat terionisasi menghasilkan ion BH+. Contoh CH3CONA, CH3COO-, CH3COOH, N64Cl, N64OH. Larutan penyangga mengandung komponen asam dan basa lemah dengan asam dan basa konjugasinya sehingga dapat mengikat baik ion H+ ataupun ion OH-. Penambahan sedikit asam kuat atau basa kuat serta sedikit pengenceran tidak bisa mengubah pH-nya secara signifikan. A. Larutan penyangga asam. Larutan penyangga asam merupakan campuran asam lemah dengan garamnya, atau dengan kata lain basa konjugasi. Contohnya larutan penyangga yang mengandung CH3COOH dan CH3COO- yang mengalami kesetimbangan akan terbentuk larutan penyangga yang bersifat asam. Dalam larutan tersebut terdapat kesetimbangan kimia. CH3COOH menghasilkan CH3COO- tambah H+. Prinsip kerja larutan penyangga asam sebagai berikut. 2. 1. Pada penambahan asam. Pada penambahan asam, ion H+ dari asam akan menambah konsentrasi H+ pada larutan dan menyebabkan kesetimbangan bergeser ke kiri, sehingga reaksi mengarah pada pembentukan CH3COOH. Artinya, ion H+ yang ditambahkan akan bereaksi dengan ion CH3COO- membentuk molekul CH3COOH. Dengan kata lain, asam yang ditambahkan akan dinetralisasi oleh komponen basa konjugasi, yaitu CH3COO-. Rumus berikut di bawah ini, CH3COO- ditambah H+ menghasilkan CH3COOH. 2. Pada penambahan basa, bila yang ditambahkan adalah suatu basa, ion OH-nya dari basa akan bereaksi dengan ion H+ dan membentuk air, sehingga dapat menyebabkan keseimbangan bergeser ke kanan dan konsentrasi ion H+ tetap dipertahankan. Selain itu, penambahan basa juga menyebabkan berkurangnya komponen asam, yaitu CH3COOH. Berkurangnya komponen asam inilah yang menyebabkan reaksi bergeser ke kanan. Dengan kata lain, basa yang ditambahkan akan dinetralisasi oleh komponen asam lemah, yaitu CH3COOH. Basa yang akan ditambahkan tersebut bereaksi dengan asam CH3COOH dan membentuk ion CH3COO- dan air.
3. Pengenceran. Pada penambahan air atau pengenceran, derajat ionisasi asam lemah yaitu CH3COOH akan bertambah besar, yang berarti jumlah ion H+ dari ionisasi CH3COOH juga bertambah. Akan tetapi, karena volume larutan juga bertambah, maka pengaruh penambahan konsentrasi H+-nya menjadi tidak berarti. Dengan demikian, nilai pH larutan tidak mengalami perubahan. Perhitungan pH larutan penyangga. Untuk melakukan penghitungan pH larutan penyangga, maka kita harus memahami dulu larutan penyangga tersebut bersifat asam atau basa. Berikut ini klasifikasi larutan penyangga dan rumus perhitungan pH-nya. A. Larutan penyangga asam. Larutan penyangga bersifat asam apabila terdiri dari campuran asam lemah dengan basa konjugasinya. Contohnya adalah CH3COOH dengan CH3COONA atau CH3COO- sebagai basa konjugasi. CH3COO- ini dapat diperoleh dari larutan garamnya, yaitu dari kation logam dari masing-masing anionnya, misalnya CH3COONA, CH3COOK, atau CH3COO2Mg, HCO3K, dan lainnya. Perumusan larutan penyangga yang bersifat asam adalah sebagai berikut. Konsentrasi H+ sama dengan Ka dikali Na per Nbk. pH sama dengan minus log konsentrasi H+. Keterangan Ka sama dengan tetapan ionisasi asam lemah. Na jumlah mol asam lemah. Nbk jumlah mol basa konjugasinya. B. Larutan penyangga basa. Larutan penyangga bersifat basa apabila terdiri dari campuran basa lemah dengan asam konjugasinya. Contohnya adalah NH4OH dengan NH4+ atau NH4Cl. Asam konjugasi NH4+ ini dapat diperoleh dari larutan garamnya, yaitu dari anion logam dari masing-masing kationnya, misalnya NH4Cl, NH4Br, NH4NO3, NH4I, dan lainnya. Perumusan larutan penyangga yang bersifat basa adalah sebagai berikut. 2. Konsentrasi OH- sama dengan Kb dikali Nb per NaK. POH sama dengan minus log dikali konsentrasi OH-. pH sama dengan 14 dikurang POH. Keterangan 2. Ka sama dengan tetapan ionisasi asam lemah. Nb sama dengan jumlah mol basa lemah. NaK sama dengan jumlah mol asam konjugasinya. 2. Peranan larutan penyangga dalam kehidupan sehari-hari. A. Larutan penyangga dalam tubuh makhluk hidup berfungsi sebagai penyeimbang pH tubuh. Larutan penyangga terdapat pada cairan intrasel dan cairan ekstrasel. Contoh larutan penyangga dalam tubuh makhluk hidup yaitu darah atau intrasel dan air liur ekstrasel. Selain itu, larutan penyangga dalam tubuh makhluk hidup dibagi menjadi 3, yaitu 1. Larutan penyangga fosfat. Larutan penyangga fosfat adalah larutan penyangga yang terdapat pada cairan seluruh tubuh makhluk hidup dan tersusun atas H2PO4- dan HPO42-.
Ketika pH tubuh naik, reaksi larutan penyangga fosfat adalah sebagai berikut. Titik 2. H2PO4- dalam kurung aqua tambah OH- keadaan aqua menghasilkan HPO42- dalam kurung aqua tambah H2O liquid. Sedangkan ketika pH tubuh turun, reaksi larutan penyangga fosfat adalah sebagai berikut. HPO42- dalam keadaan larutan tambah H+ menghasilkan H2PO4- dalam keadaan larutan. 2. Larutan penyangga karbonat. Larutan penyangga karbonat adalah larutan penyangga yang terdapat pada darah dan tersusun atas H2CO3 dan HCO3-. Pada saat pH tubuh naik, reaksi larutan penyangga karbonat adalah sebagai berikut. H2CO3 tambah OH- menghasilkan HCO3 tambah H2O liquid. Sedangkan ketika pH tubuh turun, reaksi larutan penyangga karbonat adalah sebagai berikut. HCO3- tambah H+ menghasilkan H2CO3 dalam larutan. 3. Larutan penyangga hemoglobin. Larutan penyangga hemoglobin adalah larutan penyangga yang terdapat pada darah dan tersusun atas HHB dan HbO2. Reaksi larutan penyangga hemoglobin adalah sebagai berikut. Titik 2. HHB tambah O2 menghasilkan HbO2- tambah H+ dalam larutan. Tanpa adanya peranan larutan penyangga dalam tubuh makhluk hidup dapat mengalami asidosis dan alkalosis yang menyebabkan kerusakan pada jaringan dan organ. Asidosis adalah penurunan pH darah yang disebabkan oleh metabolisme tubuh yang terlalu tinggi karena adanya penyakit diabetes mellitus, diare, penyakit ginjal, dan protein berlebih. Sedangkan alkalosis adalah peningkatan pH darah yang disebabkan karena kekurangan oksigen.